Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan tetap diberikan untuk kita. Amin. Izinkan saya di sini dari kelompok 6 atau kami di sini dari kelompok 6 meresentasikan hasil kerja kami, yakni mengenai gambar proyek dan struktur organisasi proyek. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu gambar proyek. Gambar proyek adalah proyek konstruksi suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan, mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Meskipun tidak jarang juga melibatkan disiplin lain seperti teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, geoteknik maupun lanskap. Selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama yaitu pengelolaan biaya dan staf. Pada awal proyek kita sering menghadapi tingkat biaya dan staf yang relatif rendah. Namun seiring berjalannya waktu, terutama mendekati akhir proyek, kita mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan kompleksitas proyek yang tumbuh seiring waktu. Menariknya, setelah mencapai puncaknya, kita melihat penurunan tajam menciptakan dinamika unik pada tahap akhir proyek. Yang kedua yaitu resiko tinggi dan kesuksesan pelaksanaan. Pada fase awal, proyek seringkali dihadapkan pada tingkat resiko yang tinggi dan ketidakpastian yang mencolok. Kesuksesan pelaksanaan proyek cenderung tidak jelas pada tahap ini. Namun, seiring berjalannya waktu dan pelaksanaan proyek, resiko dan ketidakpastian cenderung mereda dan kesuksesan proyek mulai terlihat lebih jelas pada tahap-tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu pengaruh stakeholder dan koreksi kesalahan. Stakeholder memiliki peran krusial pada tahap awal proyek, dengan kemampuan tinggi untuk mempengaruhi karakteristik produk akhir dan biaya proyek. Namun, seiring waktu, pengaruh ini cenderung menurun dan proyek lebih cenderung stabil. Fenomena menarik terjadi dalam hal perubahan biaya dan koreksi kesalahan yang sering meningkat seiring berjalannya waktu proyek. Jadi itulah 3 karakteristik utama yang dapat membentuk pemahaman tentang dinamika proyek dari awal hingga akhir. Next. Baik, selanjutnya adalah tahapan proyek konstruksi. Menurut Barry dan Paulsen tahun 1992, tahapan atau daur hidup proyek konstruksi atau the cycle of construction project terdiri dari yang pertama ada konsep dan studi kelayakan. Tahapan ini meliputi tentang kegiatan perumusan, studi kelayakan, strategi perencanaan, dan juga keputusan untuk melanjutkan atau tidak proyek tersebut. Yang kedua, ada rekayasa dan desain. Tahap ini meliputi pembuatan desain, pembiayaan, dan juga perencanaan biaya. Dan juga kontrak proyek ini dibuat. Lalu ada pengadaan. Pengadaan di sini meliputi tentang pengadaan material, pengadaan peralatan, dan juga pengadaan pekerja. Yang keempat ada konstruksi. Tahapan ini meliputi manufaktur atau penyiapan, terus penyerahan, dan juga pekerjaan sipil. Lalu yang kelima ada pemulai dan penerapan. Tahapan ini meliputi tentang pemasangan, pasangan, dan juga pekerjaan struktur lainnya. Yang terakhir ada tahap pengoperasian atau penggunaan. Tahapan ini meliputi tentang uji coba dan juga perawatan agar proyek konstruksi tersebut bisa digunakan dengan aman dan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya ada pihak dalam proyek. Di dalam proyek sendiri terdapat 7 pihak yang berkaitan secara langsung dengan proyek. Yang pertama ada manajer proyek.
Manajer proyek adalah pihak yang bertanggung jawab secara langsung untuk mengelola proyek secara keseluruhan, mulai awal hingga akhir. Lalu yang kedua ada pelanggan atau pengguna, merupakan pihak atau organisasi yang akan menggunakan proyek tersebut setelah proyek selesai dibangun. Lalu selanjutnya ada organisasi penyelenggara, yaitu suatu pihak atau perusahaan yang dimana karyawannya terlibat dalam pekerjaan penyelesaian proyek. Lalu yang keempat ada anggota tim proyek, yaitu pihak atau kelompok pelaksana yang terlibat langsung dalam pekerjaan proyek secara fisik. Lalu selanjutnya ada penyandang dana, yaitu pihak atau individu maupun kelompok, baik berasal dari dalam ataupun luar organisasi pelaksana yang menyediakan pendanaan secara langsung kepada proyek. Lalu yang keenam atau yang selanjutnya ada influencers, yaitu individu atau kelompok orang yang secara tidak langsung terkait dengan penggunaan produk proyek. Ini berpengaruh pada pemakai produk proyek, sehingga berpengaruh juga pada pelaksanaan proyek, baik secara positif maupun negatif. Lalu yang terakhir adalah pihak kantor manajemen, yaitu adalah jika ada di suatu proyek memiliki kantor induk atau pusat, sehingga juga sekaligus sebagai stakeholder, yang dimana secara langsung maupun secara tidak langsung juga bertanggung jawab terhadap hasil proyek. Next. Baik, untuk yang terakhir yakni adalah struktur organisasi proyek. Sebuah proyek tidak akan berhasil atau tidak akan berjalan lancar tanpa adanya struktur yang baik. Dalam artian besar, struktur organisasi klasik adalah struktur organisasi fungsional, yang mana organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam hal ini, struktur organisasinya bersifat hierarkis, atau dalam artian umum, urutan tingkat atau tentang jenjang jabatan atau pangkat kedudukan, yang berarti organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Staf organisasi dikelompokkan sesuai dengan bidang spesialisasinya, seperti bidang produksi, pemasaran, teknik, accounting, di mana manajer fungsional berada pada posisi puncak. Lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, dapat kita lihat dari dua tabel berikut. Mana yang sebelah kiri adalah peta konsep dari segi besar, yang berada di titik puncak adalah dirut atau direktur utama. Dan di bawah naungannya terdapat manajer-manajer fungsional, dan yang bawahnya lagi ada staf. Adapun di sebelah kanan, menurut tabel secara penjelasannya, dapat dilihat dari tabel-tabel paling atas bertebalkan hitam, seperti struktur organisasi, karakteristik proyek, yang di bawahnya terdapat otoritas pemimpin, penugasan personel, peran atau tugas pimpinan, hingga ke staf. Dan mereka memiliki fungsional yang masing-masing. Ada yang kecil atau tidak ada. Penugasan personel pada proyek amat tidak terbatas dan tidak ada. Amat terbatas atau tidak ada. Dan sebelahnya matrik. Baik, untuk penjelasan mengenai struktur organisasi, yang mana kiri adalah peta konsep dan yang sebelah kanan adalah tabel mengenai rincinya sebuah struktur organisasi. Baik, sekian dari saya. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami tentang gambaran proyek dan juga struktur organisasi dalam proyek. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.